Wakila lamma khalaqallahu al-arsya tatawulu wa tazza. Dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy, maka arasy itu sombong dan berjingkrak seraya mengatakan lam yakhluqillahu khalqan a'damu minni. Dengan sombongnya arasy itu mengatakan tidak ada makhluk yang Allah ciptakan yang lebih besar, yang lebih agung daripada aku. Fatuquhullahu bihayatin laha sab'una alfi janahin. Lalu Allah melilitkan arasy itu dengan seekor ular yang mempunyai 70.000 sayap. Subhanallah, maha kuasa Allah. Fi kulli janahin sab'una alfi rishatin. Pada setiap sayap ular itu terdapat 70.000 bulu. Fi kulli rishatin sab'una alfi wajhin. Pada setiap satu bulu itu terdapat 70.000 wajah. Fi kulli wajhin sab'una alafi famin. Dan pada setiap satu wajah itu terdapat 70.000 mulut. Fi kulli famin sab'una alfi lisanin. Pada setiap satu mulut terdapat 70.000 lisan. Yakhruju minha kulla yaumin minat tasbihi adadu qatril matari. Yang keluar daripada lisan itu setiap hari perkataan tasbih sebanyak tetesan hujan yang turun ke bumi. Allahu Akbar. Subhanallah, maha besar Allah. Faltafatal hayatu bil ashri. Lalu ular itu menoleh atau melihat ke arasy. Fahuwa ila nisfiha. Yang mana arasy itu berada di tengahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musallian wa musalliman. Amma ba'. Sahabat setia channel YouTube Zadut Taqwa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan dilapangkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pembahasan yang sangat menarik, yaitu mengenai sifatul arsy, sifat arasy Allah Subhanahu wa taala. Kami mengambilnya dari kitab Nawadirul Qalyubi. Kitab Nawadirul Qalyubi dikarang oleh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Beliau wafat pada tahun 1069 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul arsy, sifat arasy Allah Subhanahu wa taala. Qala Wahab, berkata Syekh Wahab, khalaqallahu al-arsya qabla al-kursiyyi bi alfi amin. Allah menciptakan arasy sebelum menciptakan kursi yang jaraknya selama 2000 tahun. Berarti di sini jelas disebutkan jarak penciptaan arasy dengan penciptaan kursi itu selama 2000 tahun. Wa khuliqa lahu salasami'ati barjin, dan diciptakan untuk arasy itu sebanyak 300 menara. Baina kulli barjaini salasami'ati amin, yang mana setiap dua menara itu jaraknya selama 300 tahun perjalanan kaki. Maksudnya jarak penciptaan menara pertama dengan menara kedua jaraknya sekitar 300 tahun perjalanan jalan kaki.
Wa tulu kulli barjin alfi amin. Sedangkan panjang setiap satu menara itu panjangnya ukuran 1000 tahun perjalanan. Wa bainahuma malaikatun kal insi wal jinni. Di antara dua menara itu ada malaikat yang menyerupai manusia dan jin. Yastaghfiruna li isati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu beristighfar, minta ampun kepada Allah atas maksiat yang dilakukan oleh umat Muhammad. Wa qala an-Nasafiyu khuliqa lil arsy 360 qa'imatan. Syekh An-Nasafiyu mengatakan diciptakan untuk aras itu 360 tiang. Kullu qaimatin qadrud dunya. Setiap satu tiang itu besarnya sebesar dunia. Subhanallah. Allah, ini dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam An-Nasafiyu, bahwa untuk aras itu Allah ciptakan 360 tiang, yang mana satu tiang itu besarnya sebesar dunia. Maka bayangkan bagaimana besarnya aras. Wa baina kullu qa'imataini 500 amin. Dan setiap dua tiang itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Artinya tiang yang pertama dengan tiang yang kedua itu panjangnya atau jaraknya diperkirakan selama 500 tahun perjalanan. Wa fi riwayatin khalaqallahu al-lawha bainal kursiyyi wal arsy. Di dalam sebuah riwayat diceritakan Allah menciptakan lauhil mahfud di antara kursi dan arsy. Artinya letak lauhul mahfud antara kursi dengan arsy. Wa khuliqa min nurihi arba'atu anwarin. Dan diciptakan dari cahaya lauhil mahfud itu 4 cahaya yang lain. Jadi setelah Allah menciptakan lauhil mahfud di antara kursi dan arsy, lalu Allah juga menciptakan dari cahaya lauhil mahfud itu 4 cahaya yang lain. Wa khuliqa min wahidin minha al-arsy. Dan dari masing-masing cahaya tersebut Allah menciptakan arsy. Jadi setelah Allah menciptakan lauhil mahfud, lalu Allah menciptakan cahaya dari lauhil mahfud itu 4 cahaya, yang mana dari setiap cahaya tadi Allah menciptakan arsy. Wajila lahu 360 alfin qaimatin. Lalu Allah menjadikan untuk arsy itu 360.000 tiang. Tulu kulli qaimatin 12 alfi amin. Yang mana panjang setiap satu tiang itu 12.000 tahun perjalanan jalan kaki. Wa baina kullu qaimataini 70 alfi madinatin. Dan di antara setiap dua tiang itu terdapat 70.000 kota. 70.000 kota. Fi kulli madinatin 70 alfi kasrin. Dan pada setiap satu kota itu terdapat 70.000 gedung. Nah, coba kita lihat dan kita bayangkan bagaimana besarnya arsy Allah. Fi kulli kasrin 70 alfi sinfin minal malaikati. Pada setiap satu gedung terdapat
70.000 golongan daripada para malaikat. Subhanallah. Pada setiap satu gedung itu terdapat 70.000 golongan malaikat. Subhanallah. Begitu besarnya arasy yang telah Allah ciptakan. Walaysa litulihi wala li'ardihi muntaha. Oleh karena itu, panjang dan lebarnya itu tidak ada batasnya. Wa yuksa fi kulli yaumin 70,000 saubin minan nuri. Dan diberikan pada setiap hari 70.000 pakaian yang terbuat daripada cahaya. Jadi arasy itu setiap hari diberikan 70.000 pakaian daripada cahaya. La yaqdiru ahadun ayanzura ilaihi, yang mana seorang pun tidak akan pernah sanggup untuk melihatnya. Wa huwa kal qubati alal alam, yaitu seperti kubah yang menyelimuti alam. Wa fi dawairihi manadilun mu'allaqatun la yu'lamu adaduha illallah. Dan pada lingkarannya, lingkaran arasy, itu terdapat sapu tangan yang tergantung, yang seseorang pun tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Kecuali Allah. Jadi cukup banyak sapu tangan yang bergantung di arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi tamathilu jami'il makhluqati min hayawanin wa ghairihi. Dan di dalam arasy itu juga terdapat gambaran semua jenis makhluk, baik dari hewan ataupun selain hewan. Jadi semua gambaran-gambaran makhluk itu juga terdapat di dalam arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmilu arba'atu amlakin fid dunya, dan arasy dunia itu dipikul oleh 4 malaikat. Wa yahmilu fil akhirah samaniyah, dan arasy akhirat itu dipikul oleh 8 malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anna lahu 70,000 lisanin yusabbihullahu biha bi anwa'il lughah. Diriwayatkan bahwasanya arasy itu memiliki 70.000 lisan yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam ragam bahasa. Jadi subhanallah, di dalam arasy terdapat 70.000 lisan yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya senantiasa arasy itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin annahu min yaqutati hamra'in wa qila khadra'in. Dan di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa arasy itu terbuat daripada mutiara yang berwarna merah. Dan di dalam pendapat yang lain disebutkan bahwa arasy itu terbuat daripada mutiara yang hijau. Jadi begitu indahnya arasy Allah, yaitu dihiasi dengan warna yang sangat indah, yaitu ada satu pendapat mengatakan warnanya merah, dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa arasy itu dihiasi dengan warna hijau. Dan jarak telinga setiap malaikat yang memikul arasy ke lehernya itu jaraknya seukuran perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Jadi di sini disebutkan jarak telinga dengan leher malaikat yang memikul arasy itu, yaitu ukurannya selama 500 tahun perjalanan. Wa fi riwayatin 700 amin
Dan ada juga disebutkan dalam sebuah riwayat dikatakan jarak telinga malaikat pemikul arasy dengan lehernya iaitu 700 tahun perjalanan. Subhanallah. Maka coba kita bayangkan bagaimana besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin anna ahadahum ala surati insanin. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa salah satu malaikat itu berbentuk manusia. Wasani ala surati surin. Dan yang kedua, malaikat itu berbentuk benteng. Wasalisu ala surati nasrin. Dan yang ketiga, malaikat itu berbentuk elang. Warabi'u ala surati asadin. Dan yang keempat, malaikat itu berbentuk singa. Wakila lamma khalaqallahu al-arsya tatawulu wa tazza. Dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy, maka arasy itu sombong dan berjingkrak. Seraya mengatakan lam yakhluqillahu khalqan a'damu minni. Dengan sombongnya arasy itu mengatakan tidak ada makhluk yang Allah ciptakan yang lebih besar, yang lebih agung daripada aku. Fatukuhullahu bihayatin laha sab'una alfi janahin. Lalu Allah melilitkan arasy itu dengan seekor ular yang mempunyai 70.000 sayap. Subhanallah, maha kuasa Allah. Fi kulli janahin sab'una alfi rishatin. Pada setiap sayap ular itu terdapat 70.000 bulu. Fi kulli rishatin sab'una alfi wajhin. Pada setiap satu bulu itu terdapat 70.000 wajah. Fi kulli wajhin sab'una alafi famin. Dan pada setiap satu wajah itu terdapat 70.000 mulut. Fi kulli famin sab'una alfi lisanin. Pada setiap satu mulut terdapat 70.000 lisan. Yakhruju minha kulla yaumin minat tasbihi adadu qatril matari. Yang keluar daripada lisan itu setiap hari perkataan tasbih sebanyak tetesan hujan yang turun ke bumi. Allahu Akbar. Subhanallah, maha besar Allah. Wa adadu warqis syajari. Dan sejumlah atau sebanyak daun pepohonan yang ada di bumi. Wa adadul hisa. Dan sebanyak kerikil, wasari dan tanah. Wa adadu ayyamid dunia. Dan sejumlah hari yang ada di dunia. Wa adadul malaikati ajmain. Dan sejumlah malaikat semuanya. Faltafatal hayatu bil ashri. Lalu ular itu menoleh atau melihat ke arasy. Fahuwa ila nisfiha, yang mana arasy itu berada di tengahnya. Nah, hadirin sahabat setia channel YouTube Zadut Taqwa. Jadi itulah tadi gambaran tentang sifat-sifat arasy, yang mana arasy itu sangat besar, yang mana arasy itu sangat indah, yang mana di dalam arasy itu banyak sekali para malaikat, yang mana di arasy itu banyak sekali makhluk-makhluk lain senantiasa untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk selain manusia saja itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita hari ini yang telah Allah berikan akal, yang telah Allah berikan fikiran, hati, maka marilah kita merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berfikir
bahawa Allah itu sangat kuasa. Makhluk-makhluk Allah yang telah Allah ciptakan itu sangat banyak. Maka dikatakan tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kepada ciptaan Allah, wala tafakkaru fi zatillah. Tapi jangan sekali-kali untuk berfikir bagaimana zat Allah. Tapi yang disuruh kepada kita berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian kita merasa bahawa diri kita itu kecil, bahawa diri kita itu lemah, kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, maka marilah kita senantiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembahasan yang sangat menarik ini dapat menjadi renungan dan mampu menggugah hati kita untuk senantiasa berfikir ciptaan Allah dan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.